Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah dasar kependudukan. Saya Laila Siami, saya Siti Aminah, dan saya Anissa Najmu. Di sini kami akan meresensi film yang berjudul Alangkah Lucunya Negeri Ini. Oke, langsung aja ya. Sinopsis film dari Alangkah Lucunya Negeri Ini itu, film ini itu mengangkat potret nyata kehidupan di negeri ini gitu. Latar dari film ini itu terjadi di kota-kota besar yang dia itu penuh dengan permasalahan sosial. Film ini dirilis tahun 2010 yang disutradarai oleh Deddy Mizwar dengan pemeran utamanya itu Reza Rahardian yang nanti berperan sebagai Muluk. Alur ceritanya dimulai dari Muluk, yaitu yang seorang sarjana manajemen yang sudah 2 tahun menganggur. Dia itu berjuang ke sana kemari mencari pekerjaan, tapi ya nihil gitu, karena dia banyak ditolak oleh perusahaan-perusahaan gitu. Bahkan ada yang waktu itu dia mendaftar mau bangkrut perusahaannya, ada yang malah dia disarankan jadi TKI saja gitu. Nah, sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang pencopet, segerombolan pencopet lah, anak-anak pencopet itu di pasar. Nah, ketua geng dari pencopet itu namanya Komet. Kemudian sampai suatu hari dia bertemu kembali nih dengan si Komet ini di tempat makan. Nah, di situ si Komet itu mengajak Muluk untuk memperkenalkan si Muluk ini kepada bosnya namanya Jarot gitu. Nah, di situ Muluk itu mengajak kerjasama nih dengan Jarot, bahwasanya dia mau menjadi pengelola keuangan dari hasil mencopet anak-anak tersebut, yang mana nanti Muluk akan dapat 10% dari mencopet itu gitu. Setujulah itu si antara Jarot dengan si Muluk. Akhirnya Muluk mulai bekerja sampai akhirnya tabungannya udah banyak tuh, bisa dibelikan motor, sama anak-anak tuh tabungannya udah 9 jutaan gitu. Motornya itu digunakan Muluk untuk untuk aktivitas dia lah, sama membantu mengurusi anak-anak gitu. Nah, setelah itu karena kan si Muluk ini nggak pengen ya mereka tetap jadi pencopet gitu, jadi Muluk itu pengen kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya ini. Akhirnya dia menggandeng 2 temannya nih, namanya Samsul sama si Pipit. Nah, Samsul ini tuh pengangguran juga, yang dia itu sarjana pendidikan, yang kerjaan tiap hari hanya main gaplek. Nah, terus dia diminta untuk mengajarkan baca tulis, berhitung untuk anak-anak si copet ini gitu, biar mereka itu, karena mereka itu kan nggak berpendidikan ya gitu, anak-anak copet ini, jadi biar nggak bodoh gitulah. Nah, yang kedua Pipit, dia itu anak sarjana agama, yang dia itu kerjaannya tiap hari juga cuman ini ikutin kuis-kuis di TV sama ngirim-ngirim pulsa berharap dapat hadiah gitu. Nah, si Pipit ini tuh namanya Haji Rahmat, nama ayahnya ya gitu. Nah, kalau Muluk ini anak dari Haji Makbul. Nah, kemudian mereka sepakatlah untuk membantu Muluk ini mengajari anak-anak gitu, untuk mandi, untuk bersuci, untuk berhitung lah dan sebagainya. Sampai akhirnya suatu hari ayahnya mereka itu pengen tahu pekerjaan anak-anaknya mereka tuh apa gitu. Nah, disitulah seorang tuanya mereka itu setelah tahu pekerjaannya mereka itu mengurusi uang-uang haram gitu, orang tuanya kecewa lah ya, pasti kecewa banget gitu. Nah, akhirnya karena kekecewaan itulah, dan karena tidak ingin membuat orang lain kecewa gitu ya, si Muluk sama si Pipit itu pengen berhenti dari pekerjaan itu. Dan akhirnya si Samsul awalnya menolak, tapi akhirnya mau nggak mau kan harus ikut ya gitu. Dan akhirnya mereka bertiga lah resign lah ceritanya gitu dari mengurusi pencopet itu. Ya, ini masalah kependudukan apa nih yang ada dalam film ini? Ada 2. Yang pertama itu angka penganggurannya itu tinggi. Kedua, tingkat kriminalitas ini juga tinggi. Kayak contoh yang tadi angka pengangguran ini, banyaknya usia muda yang sudah berpendidikan sampai S1 itu nganggur. Kayak gitu. Ya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya masyarakat pemerintah itu kurang bisa menangani, iya. Jadi kurang banyak lah gitu membuka lowongan pekerjaan ya untuk mereka. Jadi masih kurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat gitu. Apalagi kan ini berpendidikan ya gitu, kok masih bisa gitu. Tapi mungkin banyak, tapi itu dipersulit gitu. Bisa juga dengan banyak persyaratan di Indonesia ya, yang minimal harus SSS gitu, harus usia sekian gitu. Padahal kan kalau di negara lain itu usia itu tidak menjadi batasan dalam bekerja selagi masih mampu. Gampang juga ya. Yang kedua ini
tingkat tingginya kriminalitas yang kayak contoh tadi itu copet-copet itu kan anak-anak jalanan. Anak kecil itu kan di keramaian gitu juga nyopet, udah karena itu kurangnya pengetahuan ya, karena mereka itu kurangnya nggak sekolah pendidikan, ya. kurangnya pendidikan. Berarti kan di sini kita bisa melihat ya bahwasanya permasalahannya sangat kompleks ya, dimulai dari kayak angka pengangguran yang tinggi yang menyebabkan kemiskinan, kemudian dari kemiskinan itulah mereka itu akhirnya melakukan tindak kriminalitas yang kemudian mereka itu juga nggak bisa sekolah gitu. Jadi memang dari pengangguran inilah itu banyak melahirkan banyak melahirkan permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks yang banyak terjadi di Indonesia terlebihnya. Nah, penyebabnya itu karena banyaknya pejabat tuh yang korupsi dan menyebabkan angka kemiskinan itu meningkat, sehingga tuh berdampak pada banyaknya pengangguran dan angka kriminalitas. Nah, untuk solusinya itu penegakan hukum ya, yang lebih tegas untuk para pejabat yang korupsi sehingga mereka itu jerak dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dan menjadi pelajaran juga untuk pejabat lainnya. Kemudian yang kedua, kalau untuk masalah pendidikannya, pemerintah itu lebih perhatian untuk pendidikan masyarakat agar mereka itu mau untuk belajar. Terus ya tadi pemerintah perlu mempermudah akses pendidikan untuk masyarakat ya, karena kan pendidikan itu menjadi hak wajib atau hak dasar bagi setiap warga negara. ya, pemerintah juga harusnya itu membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas, itu yang lebih mudah dijangkau oleh rakyat, agar rakyat itu bisa memenuhi kebutuhan mereka masing-masing ya. Oke. Sekian resensi dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan mereview film tentang Sexy Killer. Sexy Killer itu merupakan film yang membahas tentang politik dokumenter. Tonton sampai akhir ya. Nah, Sexy Killer ini tuh merupakan film dokumenter tentang tokoh politik yang berdurasi 88 menit yang dipublikasikan pada tahun 2019. Nah, dalam film ini tuh mengangkat kasus dari penambang batu bara yang ada di Kalimantan Timur dan juga kasus dampak negatif dari penambangan batu bara itu, dari dampak kesehatan, dampak lingkungan, dan juga dampak bagi masyarakat yang ada di sekitar Kalimantan Timur itu. Terus film ini tuh diawali dari penggunaan listrik yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari, dan juga film ini tuh dalam film ini tuh banyak tokoh penting yang dapat berdampak dari perusahaan pertambangan itu, seperti Joko Widodo, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Ma'ruf Amin, dan juga masih banyak lagi. Nah, mereka itu memperebutkan kursi kepresidenan pada tahun tersebut, dan mereka itu juga merasa keterlibatan dalam politik ini. Karena mereka itu merupakan tokoh-tokoh penting pada tahun 2019 itu, mereka itu merasa adanya keterlibatan dalam permasalahan ini, dan mereka itu merasa adanya kurang tanggung jawab dan kepedulian atas dampak yang terjadi dari pertambangan batu bara ini, sebagaimana yang diceritakan pada masyarakat dan orang-orang pinggiran di Kalimantan Timur itu, bahwa mereka itu sulit untuk mendapatkan air bersih, dan air dan lingkungan mereka itu di sana kebanyakan telah tercemar dengan adanya pertambangan batu bara. Dan ada juga tuh yang dari efek pertambangan batu bara kan banyak lubang penambangan. Nah, itu tuh sudah menewaskan 115 orang pada tahun 2014 hingga 2018. kayak pengendara gitu ya. Banyak protes dari warga kepada pemerintah, namun seakan pemerintah itu nggak peduli dengan protes dari warga. Itu tuh dapat dilihat dari sikap pemerintah yang seolah acuh dengan dari film itu tuh banyak banget warga yang protes ke pemerintah, namun pemerintah seakan tidak peduli dengan laporan dari warga sekitar. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan
pernyataan pemerintah yang tidak mampu memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Jadi itu beneran kayak bukan satu tahap pertambangan doang, satu PLTU doang berarti. Itu kan kalau dari aku tadi kan dampaknya itu cuma di Kalimantan, tapi setelah itu dampaknya itu nggak cuma di Kalimantan, ya kan kayak di mana aja. Ada di Bali, terus di Pulau Jawa juga ada. Karena kan Kalimantan Jawa itu tadi. Karena kalau yang dari Bali ke Jawa itu karena dia membawa batu bara, jadi itu dampaknya Separah ya ternyata ya. Oh, berarti di masyarakat sekitar tuh belum lagi berdampak dari lingkungan, kesehatan juga. Dan juga masyarakat yang ada di sekitar Kalimantan Timur. Apalagi yang udah kayak menewaskan berapa tadi? 115 orang. Parah ya. Terus masalah-masalahnya gimana sih? Nah, jadi itu tuh banyak banget masyarakat warga sekitar tuh yang protes kepada pemerintah, namun pemerintah tuh seakan nggak peduli sama apa yang dilaporin media. Itu tuh bisa dilihat dari sikap pemerintah, yang mana pemerintah itu tidak bisa memberikan solusi kepada masalah yang ada gitu. PLTU batubara itu membawa dampak yang sangat buruk seperti kesehatan, lingkungan, bahkan nyawa seseorang. Itu tuh dapat dilihat dari pemerintah yang sangat acuh kepada dampak yang ditimbulkan. Dari film tersebut, aku menyimpulkan ada 3 permasalahan kependudukan. Yang pertama itu masalah kesehatan, yang kedua itu masalah pendapatan masyarakat yang menurun, kemudian yang ketiga angka kematian yang meningkat gitu. Masalah kesehatannya itu tuh dapat dilihat dengan adanya gangguan pernafasan. Kemudian kalau yang pendapatan menurun itu karena dari petani, di mana hasil panennya itu tuh rusak karena lingkungan yang rusak. Kemudian para nelayan yang tangkapan ikannya itu juga berkurang karena adanya polusi itu tadi ya. Iya, polusi. Terus yang ketiga kematiannya itu meningkat karena yang tadi dari film tersebut itu kan menyebabkan 115 orang meninggal. Iyalah, dari kesehatan juga. Terus penyebabnya itu apa aja sih sebenarnya? Nah, jadi kayak sebenarnya itu penyebab masalahnya itu yang pertama ya teman-teman kayak akibat asap dan partikel-partikel itu tadi kan. Jadi kayak asap yang ditimbulkan dari partikel-partikel yang di PLTU itu tadi. Jadi kayak bisa menyebabkan pertama kayak itu tadi kayak pernapasan, entah itu kayak penyakit-penyakit lain kayak ispa atau lainnya juga. Bisa itu juga imbasnya tuh ke hasil tangkapan dari nelayan. Bisa itu juga yang dibilang sama Abi tadi ya, yang dari nelayan. Bisa itu juga kayak pertanian yang gagal total, mungkin karena ya dari hasilnya itu kayak kerusakan jalan, kerusakan daerah itu tadi. Bis itu juga pengangsuran petani garam juga. Jadi ada dong solusinya. Nah, solusinya itu harus melakukan advokasi besar-besaran. Kalau bisa terus menerus, karena hal ini itu masalahnya ini itu terus meningkat dan membuat permasalahan makin buruk. Nah, dari itu tadi kan aktivitas itu tadi dari pertambangan, habis itu juga aktivitas masyarakat lain juga. Pertambangan ini dari itu darat maupun laut itu kan udah tercemar buruk kan. Jadi kayak harus melakukan advokasi terus menerus biar biar nanti kedepannya bisa didengar, walaupun itu kan kemungkinan yang kecil ya. Tapi dengan adanya kita terus menerus itu tadi, itu bakalan kayak mungkin bakalan suatu saat nanti atau gimana bakalan kayak menyadarkan kita bahwa masyarakat itu perlu adanya peraturan pemerintah yang sewenang-wenangnya. Jadi kayak dari pemerintah itu tuh harus memberikan solusi yang baik untuk masyarakatnya sendiri. Apalagi ini kan masalahnya bukan masalah kecil ya kan? Itu masalah besar loh. Yang dari kayak berapa tadi penyakit yang orang meninggal dari 115 orang. Belum lagi yang itu kan dari kayak fisik, misalnya kita lihat dari langsung ya. Belum lagi yang kayak masalah kesehatan yang lain. Ataupun mungkin mungkin kita nggak tahu ya, di sana tuh ada orang kelaparan karena hasil pertanian di mana. Sekian review film dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.